Kejaksaan Tinggi Gorontalo menggeledah kantor KONI Provinsi Gorontalo terkait dugaan korupsi dana hibah tahun 2024. Penyidik Satreskrim Polres Bonemolango telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala beberapa pekan lalu. Bea Cukai Gorontalo memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal yang beredar di wilayah Gorontalo. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo menggeledah kantor KONI Provinsi Gorontalo terkait dugaan kasus korupsi dana hibah tahun 2024. Sejumlah dokumen penting dan barang elektronik disita guna keperluan penyelidikan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Gorontalo menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Gorontalo terkait dugaan kasus korupsi dana hibah tahun 2024. Sejumlah dokumen penting serta barang elektronik seperti laptop dan ponsel genggam disita penyidik. Asisten pidana khusus Kejati Gorontalo bilang proses penggeledahan telah dilakukan sesuai dengan prosedur untuk kepentingan penyelidikan dan memastikan telah membawa sejumlah barang bukti untuk mengungkap kasus ini. Telah melakukan penggeledahan dan telah membawa beberapa dokumen yang perlu kami ungkap, dan juga barang bukti elektronik, ada handphone, ada laptop, dan dokumen-dokumen lainnya. Dan kami berharap dokumen-dokumen yang kami sita hari ini dapat mengungkap jelas terangnya kasus yang ditangani oleh kawan-kawan tim penyidik khusus Kejati Gorontalo. Untuk sementara itu, Pak, informasinya ada cap yang tidak milik KONI sendiri ditemukan dari itu belum kami telah ambil tadi, cuma kami akan pelajari apakah benar dokumen-dokumen termasuk cap-cap tadi itu apakah benar sesuai dengan peruntukannya atau memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu aja. Meski telah melakukan penggeledahan, namun penyidik belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait pengelolaan dana hibah pembinaan olahraga ini dan masih akan memperkuat alat bukti. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, ratusan warga Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait dugaan sengketa lahan tebu dengan perusahaan pabrik gula. Salah satu keluhan warga yakni penyerobotan lahan mereka. Ratusan warga di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Gorontalo mendatangi Badan Pertanahan Nasional akibat polemik kepemilikan lahan perkebunan tebu. Menurut warga, banyak lahan tebu milik perusahaan pabrik gula yang tidak sesuai dengan luasan dalam izin hak guna usaha. Bahkan lahan milik warga diduga telah diserobot untuk dijadikan lahan tebu dengan dalil telah masuk dalam HGU perusahaan pabrik gula. Warga mendesak BPN Gorontalo memeriksa izin hak guna usaha atau HGU dan mengukur ulang lahan perkebunan tebu milik perusahaan pabrik gula. Jadi demo kita hari ini, kami dari Gerakan Rakyat Bualemo Bangkit Melawan itu menyampaikan beberapa poin terkait kasus-kasus yang dilakukan oleh PT PG Gorontalo. Pertama, persoalan penyerobotan tanah masyarakat yang selalu diklaim sebagai HGU dengan dasar HGU nomor 12. HGU 12 itu katanya 3.600, tapi pada kenyataan lapangan ini sudah sangat luas, sudah melebihi kapasitas daripada 3.360 tersebut. Dari BPN siap untuk mengeksekusi, siap turun langsung lapangan terkait pengukuran lahan HGU akan diukur kembali. Jadi lahan PG itu kami minta untuk diukur kembali oleh Kanwil ATR BPN Provinsi. Kami akan selalu memeriksa, dan untuk kegiatan yang di luar HGU, saya jelaskan, pastikan itu pasti melanggar. Melanggar ya Pak, karena HGU merupakan batas pengolahan
Tak hanya itu, ratusan massa aksi juga mendatangi Kejati Gorontalo untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Massa aksi meminta Kejati Gorontalo mengaudit keuangan dan administrasi perusahaan lantaran diduga belum membayar pajak hingga miliaran rupiah. Tangannya kita proses itu lagi. Percayalah dengan kita. Zaman sudah terbuka sekarang ini. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi ya. Nah, cuma tinggal alat bukti lah yang ada kita. Dan kewenangan kita. Kan begitu ya. Nah, sebab masing-masing institusi itu punya kewenangan. Nah, itu. Silakan kita sampaikan saja. Nanti kita pelajari. Semuanya ada mekanisme. Selain telah menyiapkan berbagai bukti, massa berharap polemik yang merugikan warga dapat segera diusut tuntas Kanwil BPN dan Kejati Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, 4 unit kendaraan dinas yang terparkir di area parkiran halaman kantor Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Api dengan cepat membakar hunian pekerja yang terbuat dari kayu, kemudian melalap seluruh barak pekerja hingga merembes ke parkiran mobil dinas halaman kantor Bupati Bulukumba lantaran barak tersebut hanya dibatasi seng. Menurut saksi, atap barak hunian pekerja proyek dipenuhi ranting dan daun kering sehingga api dengan cepat membesar. 4 armada damkar Bulukumba diterjunkan. Api dapat dikuasai sebelum menjalar ke gedung proyek sekitar 1 jam kemudian. Karena tidak ada ini kondisinya tadi, angin mulai kencang dari barat langsung menyeberang. Nah, karena di situ pas robohnya itu atap kan banyak di situ kayak daun-daun kering, kayu-kayu kering. Jadi robohnya itu turun pas meluap. Pas kena ini juga mobil ya? Kena di parkirannya Pemda. Ada berapa mobil ini Pak yang terbakar? Ada 2 saya lihat ini. 4, ada 4. Hah? Sudah ada 4? Ada 4, iya. Ada 4 mobil. Saya baru tidak masuk di sini karena saya di sebelah, Bu. Tapi kenyataannya sekarang ada 4 Pak ya? Oh iya. Sementara itu, saudara, di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah warung soto dan 2 toko kelontong hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi membuat warga di sekitar panik lantaran api terus membesar. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran kemudian baru bisa dipadamkan setelah 30 menit. Diduga kebakaran berasal dari kebocoran gas di warung soto yang kemudian merembet ke toko kelontong yang berada di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kurang lebih 15 sampai 30 menit baru dikuasai. Ada berapa unit yang ditemukan? Ada 3 objek. Ada 3 objek, ada 2 toko kelontong dan 1 warung coto. Ada berapa unit pemadam Pak yang ditemukan? Unit pemadam Dari Makodamkar 3 regu, ada 3 regu. Posko dan Timur 1 regu. Ya. Unitnya berapa? 15. Sekira 15 unit. Iya. Sudah ada temuan dugaan awal Pak penyebabnya? Dugaan awal ada kompor. Ya, kurang lebih ada regulator kompor gas ya. Ya, bocor. Siap. Kalau Itu yang temuan di lapangan. korban luka jiwa? Nihil, sementara tidak ada. Taksiran kerugian? Penyidik Satreskrim Polres Bodebolanggo telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala beberapa pekan lalu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, hampir 3 pekan pasca meninggalnya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala masih dalam penyelidikan polisi. Hingga kini polisi belum bisa menetapkan tersangka.
Penyidik Satreskrim Polres Bone-Bolango kini telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan setelah memeriksa sebanyak 25 orang saksi, mulai dari panitia, peserta, mahasiswa senior, kampus hingga dokter yang menangani korban saat di rumah sakit. Menurut rencana, Polres Bone-Bolango sedang menyiapkan proses ekshumasi jenazah korban di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kapolres Bone-Bolango bilang ekshumasi dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban, serta sebagai salah satu bukti kuat untuk proses persidangan. Meski demikian, Polres Bone-Bolango belum menentukan tersangka. Untuk saat ini, untuk perkembangan kasus almarhum Jackson yang meninggal pada saat diksar, dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kemarin dari penyidik sudah melakukan gelar perkara dan statusnya sudah kita naikkan ke penyidikan. Dan rencananya dari pihak Reskrim Polres Bone-Bolango hari Senin itu akan berangkat ke Muna untuk berkoordinasi dengan kepolisian yang di sana, dengan rumah sakit untuk melakukan ekshumasi supaya terungkap penyebab kematiannya itu apakah karena ada unsur kekerasan atau karena penyakitnya. Untuk sampai sejauh ini sudah berapa orang saksi yang diperiksa semuanya? Total sejumlah 25 yang sudah kita periksa. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota melakukan evaluasi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Gorontalo. Dari hasil evaluasi, pelanggaran lalu lintas didominasi mahasiswa, pelajar atau anak di bawah umur. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo juga diikuti meningkatnya pelanggaran berlalu lintas. Dari hasil evaluasi Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota, pelanggaran lalu lintas didominasi mahasiswa, pelajar atau anak di bawah umur. Banyak pelajar dan mahasiswa yang terjaring razia lantaran tidak menggunakan helm atau tidak melengkapi surat izin mengemudi serta surat kendaraan. Hal ini membuat Satlantas Polresta Gorontalo mengimbau agar orang tua memperhatikan penggunaan kendaraan kepada anak yang masih di bawah umur. Selain itu, Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota juga memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Untuk tetap yang paling banyak adalah pelanggar tidak menggunakan helm. Jadi secara kasat mata itu TNKB juga banyak yang sudah lewat dari batas pajak juga. Jadi untuk kasat mata, rata-rata anak-anak sekolah dan juga mahasiswa itu dia melewati jalan-jalan besar tidak menggunakan helm. Upaya untuk dari Satlantas sendiri, kami setiap harinya selalu melaksanakan patroli, baik itu pagi, siang maupun malam. Kemudian dari unit Kamsel sendiri melaksanakan sosialisasi di tingkat SD, SMP, terutama SMA yang merupakan pelajar ini rata-rata yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Rata-rata untuk pelanggar lalu lintas itu sendiri anak-anak di pelajar SMA. Satlantas Polresta Gorontalo juga akan terus memperketat patroli serta memaksimalkan keberadaan pos lalu lintas di sejumlah titik di Kota Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, diduga karena sopir mengantuk, truk kontainer menabrak sebuah apotik yang berada di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Truk kontainer yang mengangkut perlengkapan furniture dari arah kota Makassar ini hilang kendali dan menabrak sebuah apotik. Seluruh isi apotik hancur, terlindas kontainer. Meski kondisi apotik belum buka dan tidak ada korban jiwa, namun sopir kontainer mengalami luka di tangan sehingga harus dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kejadiannya itu pagi jam 6. Jadi ini kendaraan yang bawa ngantuk. Iya. Bawa ngantuk, tiduran, mulai dari sini pembelokan tidak disadari nih. Tadi buka di mana nih? Saya tadi di Campalagian saya, cuma saksi tadi adik, kebetulan dia di sini. Ini apa saja yang ditabrak ini Pak? Ini yang ditabrak ini kan apotik, ada 2 bagian. Ini bagian depan dia habisi masuk. Iya. Dengan isinya Pak? Dengan isinya. Itu kebetulan lagi kosong ya Pak? Kebetulan lagi kosong, di bagian belakang ada yang istirahat, yang jaga. Tadi kami sudah menanyai si supir. Jadi menurut keterangan dari
supir mobil tronton bahwa dia dalam keadaan mengantuk. Dia mengantuk, dia menabrak trotoar yang di sana itu, terus tidak terkendali menabrak depan rumah apotik. Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar bersama dengan tim medis berupaya menyelamatkan seorang anak usia 3 tahun yang tangannya masuk ke mesin penggiling. Petugas gabungan menggunakan alat khusus dan alat pelindung diri untuk membuka mesin giling dari tangan korban. Petugas sempat kesulitan mengeluarkan tangan bocah berusia 3 tahun ini dari mesin lantaran material mesin giling daging tersebut dari besi dan kondisi sang anak dibius agar sang anak tidak merasakan kesakitan. Petugas membutuhkan waktu 4 jam untuk melepaskan tangan korban dari mesin giling daging. Diketahui tangan anak tersebut masuk mesin penggiling daging saat orang tua sedang membuat kue. Mempercayakan, bukan memberikan kuasa pun, mempercayakan pun kepada kami karena mereka tahu bahwa kami dari Dinas Pemadam khususnya di bidang penyelamatan itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya safety. Jadi mereka tahu pasti anggota pemadam wajib safety. Makanya mereka mempercayakan penuh, kita tangani dalam proses membongkar alat yang melengket ini saja. Nanti setelah alatnya terbuka, tangannya sudah terbebas, sudah kelihatan jari-jarinya, barulah saya memanggil pihak rumah sakit, terutama dokter-dokter ahlinya untuk melakukan evakuasi tangannya lagi. Jadi yang mengeluarkan atau menarik tangannya lengan dengan jari-jarinya itu sebenarnya dari pihak dokter ahli tulang. Karena saya juga tidak berani, karena saya lihat tangannya sudah mencong kiri kanan, ya. Saya tidak tahu dia patah atau tidak, tapi ternyata syukur alhamdulillah cuman tergores, bukan tergores kecil, memang dia ada sobek, luka sobek, ada beberapa titik di jarinya, tapi alhamdulillah tulangnya tidak patah. Bea Cukai Gorontalo memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal yang beredar di wilayah Gorontalo menggunakan jasa pengiriman. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Bea Cukai Gorontalo memusnahkan lebih dari 300.000 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai hingga 200 juta rupiah. Ratusan batang rokok ilegal beredar melalui online atau daring. Bea Cukai Gorontalo memusnahkan lebih dari 300.000 batang rokok ilegal yang merupakan penindakan sejak Januari hingga April 2025 dan telah berstatus barang menjadi milik negara. Rokok ilegal berbagai merek ini pun dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak kembali beredar di masyarakat. Kepala Bea Cukai Gorontalo bilang potensi penerimaan cukai dalam kasus ini mencapai hingga 200 juta rupiah. Dan seluruh tamu undangan untuk menyaksikan seluruh pemusnahan yang dilakukan. Pemusnahan ini merupakan dari hasil penindakan kita dari periode Januari sampai April tahun 2025. Ini merupakan kolaborasi kita bersama terkait dengan proses penindakan rokok ilegal yang beredar di Gorontalo. Peredarannya hampir semua provinsi Gorontalo itu sudah ada. Ada yang dari Pohuwato, ada yang dari Bualemo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Gorontalo Utara. Potensi penerimaan cukai itu sekitar 228 juta ya, 228 juta yang seharusnya bisa dibayarkan sebagai penerimaan negara. Kalau modusnya memang agak dinamika di lapangan itu cukup berubah-ubah juga. Peredaran rokok ilegal di Gorontalo dilakukan melalui pembelian secara daring dengan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Bahkan hasil penindakan di tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-26. TNI akan membangun berbagai infrastruktur seperti membangun jalan desa, renovasi rumah tak layak huni, dan penyediaan air bersih di Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo. Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo resmi melaksanakan TMMD ke-126 di Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo yang merupakan daerah terpencil. Dandim 1315 Kabupaten Gorontalo bilang, Desa Tonala masih membutuhkan berbagai pembangunan infrastruktur demi memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat. Selama 30 hari ke depan, TNI bersama masyarakat setempat akan membangun lebih dari 1.000 meter jalan rapat beton, renovasi rumah tak layak huni, hingga membuat sumber mata air di sekitar pemukiman warga. Tak hanya itu, selama TMMD nanti, TNI pun akan gencar melakukan sosialisasi serta melaksanakan penanaman ratusan pohon untuk mencegah bencana alam. Diketahui tempatnya salah satu desa yang terpencil di Kabupaten Gorontalo. Jadi masih keterbatasan akses khususnya jalan. Seperti yang disampaikan di amanatnya Pak Bupati tadi, salah satunya kita mewujudkan desa mandiri. Dengan adanya jalan yang menuju akses ke Desa Tonala ini, harapannya masyarakat setempat khususnya petani dapat mudah untuk mendistribusikan hasil pertaniannya di setempat. Potensi desa di sana itu perkebunan jagung dan juga cengkeh di sana untuk mayoritasnya. Jalan yang akan dibuat nanti itu sepanjang 1.143 meter. Sementara itu, Bupati Kabupaten Gorontalo bersyukur dengan adanya pelaksanaan TMMD kali ini lantaran dinilai dapat mendorong pembangunan daerah dan sebagai bentuk sinergitas antara TNI dan pemerintah. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TNI, khususnya Dandim 1315 Gorontalo. Insya Allah ini pelaksanaannya akan beberapa kegiatan dilaksanakan baik di Desa Tonala maupun desa-desa lain yang ada di Kecamatan Talaga Biru. Kami berharap pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dan desa, beserta seluruh rakyat di lokasi pelaksanaan kegiatan ini bisa bersama-sama dengan TNI untuk bersama-sama melaksanakan TMMD tahun ini. Kedepan, kegiatan TMMD bukan hanya sekadar membangun infrastruktur, namun diharapkan dapat membangun hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat memperkenalkan Sekolah Garuda di Gorontalo yang merupakan program strategis pemerintah Republik Indonesia dalam mempercepat peningkatan standar kualitas pendidikan. Salah satu sekolah yang dipilih menjadi Sekolah Garuda yakni Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bone Bolango. Sekolah Garuda menjadi salah satu program strategis pemerintah Republik Indonesia dalam mempercepat peningkatan standar kualitas pendidikan. Sekolah Garuda akan fokus dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang berkunjung ke Gorontalo bilang, pengenalan Sekolah Garuda akan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas standar pendidikan di Gorontalo. Kehadiran Sekolah Garuda diharapkan bisa memicu seluruh sekolah di Gorontalo dalam pengembangan pendidikan berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika hingga mampu bersaing di kancah internasional. Kita harus bertekad, bangsa ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Dan salah satu syarat mutlak agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri adalah penguasaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Semua jalan ditempuh. Pak Presiden mengambil salah satu jalan cepat, yaitu membuat Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan saja menjadi salah satu upaya percepatan, tetapi juga saya sangat yakin Sekolah Garuda ini menjadi inspirasi. Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, yang juga hadir di Gorontalo, mengajak seluruh orang tua siswa turut mendukung kehadiran Sekolah Garuda di Gorontalo demi menciptakan generasi emas. Sekolah Garuda ini tentu bukan hanya dari sekolahnya saja, bagaimana partisipasi orang tua, bagaimana memberikan akses yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki, bagaimana kita mendorong mimpi-mimpinya anak-anak ini juga menjadi sebuah kesempatan.
Jadi ada dukungan dari keluarga juga, bagaimana guru, dan juga kita sama-sama mensupport anak-anak kita sehingga mempunyai kesempatan. Jadi mereka tuh terdorong, terencourage sebenarnya untuk bisa berprestasi, dan tentu sesuai dengan harapan dari kita semua dan tentu Pak Presiden dengan program hasil tercepatnya itu, sehingga anak-anak dari jumlah yang ada ini bisa banyak yang bisa sekolah global, diterima di global, dan kembali lagi membangun bangsa dan negara. Usai mengenalkan Sekolah Garuda Transformasi, Menko Pemberdayaan Masyarakat bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut meninjau hasil karya dan inovasi siswa di Man Insan Cendekia Bone Bolango. Tim Liputan, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.